Iya. Ya. Nah, tetapi kalau untuk pecahan kita tidak menggunakan pendekatan ini. Ya. Kita menggunakannya 8 bagi 4 itu. Pertanyaannya ada berapa kelompok yang anggotanya 8? Ada berapa kelompok yang anggotanya 8? Kok 8? 4 dong. Yang anggotanya 4. Gitu. Kalau ini kan? Iya. Ada berapa yang diperoleh oleh setiap anggota? Ya, berapa yang akan diperoleh setiap kelompok? Di sini agak panas ya. Enggak ada yang lain apa? Tadi dipakai semua yang di sebelah sini. Ada kelas gitu. Enggak, cuma ditempatin doang. Tadi dipakai katanya. Enggak ada, tapi enggak ada dosen. Enggak ada. Yang akan diperoleh oleh setiap kelompok. Berarti kan kelompok 4 ya. Ini kita anggap kelompok. Masih dapat 2. Kalau ini ada berapa kelompoknya? Ya, 2 ini kan anggota kelompok di sini ya. Kalau misalkan 8 orang bagi 4 kelompok, berapa kelompok yang anggota? Gitu kan ya, kalau orang ya. Berapa anggota setiap kelompok? Ya, atau berapa anggota setiap kelompok? Kalau ini yang ditanya kelompok. Kalau anggotanya 4, kelompoknya 2, gitu kan? Nah, berarti kalau ke sini anggotanya setengah. Kelompoknya berapa? Ya, banyak kelompoknya berapa? Kalau anggotanya setengah. Jadi ini 1. Anggotanya setengah kan? 1. Iya, ini setengah lagi, berarti anggotanya berapa? 2. Jadi 1 bagi setengah 2. 1 bagi 1/4. Ini 1/4-nya. Nah, berapa banyak kelompoknya? 1, 2, 3, 4. Jadi 1 bagi 1/4 4. Gitu. Ya, ini namanya berapa kelompoknya yang anggotanya 1/4. Ini anggotanya 1/4 nih. Ada 4 kelompok yang anggotanya 1/4. Gitu. Ya. Jadi kalau kita terapkan di sini, ini kan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, ini 1 kelompok, ini 1 kelompok. Jadi kelompoknya 2. Ya. Kelompoknya 2. Jadi kalau misalkan 1 bagi setengah, ini 1. Ini setengah. Ini juga setengah. Berarti 2. Dimasukkan ke sini, begini, masukkan ke sini, ini, ya kan? Jadi kelompoknya ada 2. Ya. Gitu juga kalau 1 bagi 1/6. Ya, 1 bagi 1/6. Nih, 1/6. Jadi ada berapa buah yang anggotanya 1/6? Ada 6. Ya, ada 6. Ya kan? 1 bagi 1/6, 6. Kalau 1 bagi 2/6, berarti ini kan ini 1 kelompok ya, 2 ini. Ini 2 ini 1 kelompok, ini 2 ini 1 kelompok. Jadi 3. 1 bagi 2/6, 3. Ada 3 kelompok yang anggotanya 2/6. 1. Oke.
ini 1, 2/6, terus ini 1, 2/6, 1, 2/6 gitu. Udah, kita mau pindah sekarang? Ya? Oke. Satu bagi seperempat sama dengan 4. Ya. Tadi 1 bagi 2/6. Ya. Kalau kita pakai kotak, nah, itu ada berapa buah 2/6-nya? 1, 2, gitu kan? Ini 3, 2 buah ya. Jadi 2/6-nya ada 3. Jadi 1 bagi 2/6 bagi 2/6 sama dengan 3. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kalau kita punya setengah, ya. Kalau kita punya jangan setengah ya. Kita misalnya punya 4/8. 4/8 dibagi misalkan 1/4. Oh enggak. Dibagi 1/8 dulu deh. 4/8 bagi 1/8. Ya. Nah, 4/8 itu kita punya yang merah nih 4/8. Ya, 4/8. Nah, ini 4/8. Kalau dibagi 1/4 dibagi 1/8. Ada berapa buah 1/8-nya ini? 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4 buah 1/8. Maka ini ya sama dengan tadi itu adalah 4/8 begini. Nah, ini yang 4/8 ya. Terus 1/8-nya ini 1/8, ini 1/8, ini 1/8, 1/8. Jadi ada 4. Jadi 4/8 bagi 1/8 sama dengan 4. Nah, baru sekarang bagian yang agak sulitnya. Kalau kita punyanya hanya ini kan bisa full ya, artinya bisa pas gitu bilangan, bukan pecahan hasilnya ya. Nah, kalau seandainya kita punya 1/4 dibagi setengah ya, 1/4 kita punya 1/4 tuh yang ini kan, ini 1/4 nih, mau dibagi setengah, setengahnya lebih gede ya kan, setengahnya lebih gede. Nah, kalau kita tutup begini, nah begini, 1/4 itu berapa bagiannya dari yang setengah? 2/4. Ya, 1/4 itu kalau kita bikin 1/4 lagi, maka dia bisa pas menutup setengah kan? Iya. Ya. Nah, kalau seandainya setengah bagi 1/4 kan dapat 2 ya. Iya. Kita sekarang 1/4 bagi setengah. Nah, padahal 1/4-nya lebih kecil. Sama dengan tadi, 1/4 ini bisa menutup berapa bagiannya dari setengah? Setengahnya. Separuh. Ya, separuh dari setengah bisa ditutup oleh 1 buah 1/4. Ya. Jadi 1/4 ini hanya bisa menutup sebagian dari setengah, yaitu separuhnya. Nah, makanya kita tulis 1/4 bagi setengah adalah 1/4 bagi setengah sama dengan setengah. Ya. Jadi kalau kita buat kotak ya, nah ini 1/4. Terus ini yang setengah, ya kan? Setengah ini
Kalau kita pindahkan ke sini, kan baru begini, ya, baru bisa nutup satu dari setengah, satu bagiannya dari setengah, ya, satu bagiannya ini seperempat ini, seperempat ini setengah bagian, nah, biar nggak salah, setengah bagian, ya, setengah bagian itu kan berarti besar setengah. Ingat, kalau kita bilangan asli kan 6 bagi 2 sama dengan 3 gitu kan. 6 bagi 2 sama dengan 3 itu artinya kalau kita buat 3 kali 2 sama dengan 6 gitu kan. 3 yang di sana bukan berarti ada 3 kotak. Frekuensinya berapa kali berulangnya itu sebanyak 3 kali, ya, berulangnya itu sebanyak 3 kali. Ini kan yang kita tunjukin hanya 2 gitu kan. Ayo, ini kan 3 kali 2 nih. Ada nggak di situ simbol 3 begini? Nggak ada kan? Perulangannya, frekuensinya 3. Jadi kita nggak bisa menunjukkan simbol atau model dari 3 karena itu berulang. Ke kampus 4 kali seminggu kan? Ya kan? 4 kali dalam 1 minggu ke kampus. Kelihatan di kampus, Senin di kampus, Selasa di kampus, Rabu di kampus, Kamis di kampus, ya kan? Kalau di kampusnya ada, tapi 4-nya bisa nggak ditunjukkan? Nggak ada, nggak bisa dimodelkan angka 4-nya. Sama kayak gini. Jadi setengah yang ada di sini dengan setengah yang ada di sini beda makna, ya. Kalau setengah ini menunjukkan besarnya setengah, ini loh setengah luasnya, ini setengah, ya. Sementara yang ini frekuensi, ya, hanya setengah bagian, jadi nggak bisa ditunjukin, ya. Kayak ini juga, ya, seperempat. 1 bagi seperempat. Ini kan 4 ya. 4-nya itu ada gambar 4-nya? Enggak ada, cuma kita hitungnya ada 1, 2, 3, 4 gitu kan? Seperempatnya sebanyak 4 kali. 4 kali gitu. Nah, ini di sini seperempat bagi setengah, itu setengahnya hanya bisa setengah kali. Ya, hanya bisa setengah kali. Ya, oke. Nah, sekarang supaya lebih jelas lagi ya. Tuh, di sini nggak ada hapusnya malah. Tadi pindah ke bawah hapusannya. Enggak. Iya. Ya, kalau di kelas itu masih ada sama-sama begini ya. Ini kerjaan siapa nih? Masih ada botol air. Bekas apa? Lagi. Oke, sekarang kita buat begini. Misalkan 1/2 bagi setengah ya. Ada 1/2 bagi setengah. Berarti ini ada 1 nih, ya kan? Terus ini ada setengah, gitu kan? Nah, pertanyaannya, ada berapa buah setengah ini di dalam 1/2? Berarti kan 1, 2, ya kan? Ini 3. Berarti setengahnya sebanyak 3 kali 3 buah. Setengahnya ini sebanyak 3 buah.
ya. Oke, biar jelas ya, ambilin dalam rangkanya lagi. Nah, ini saya akan awas. Terus ini ya, gitu kan, ya. Jadi kalau kita ubah dalam kalimat, berapa banyak setengah dalam 1/2? Ada berapa setengah dalam 1/2? Ya, jadi kita bagi, ya. Ini 1/2, ini 1/2. Ada 3 buah setengah dalam 1/2. Ya, sampai nanti pulangnya awas ya, jangan salah jalur gara-gara setengah ini. Ya. Gara-gara Jadi setengah. jawabannya 1/2 bagi setengah sama dengan 3. Ya. Ya. Oke. Itu dulu paham. Berarti kalau yang ini berarti kan satu kali berarti 1/4 yang setengahnya enggak setengah gitu ya, yang kayak itu gimana ya bahasanya ya? Ini sih kalau untuk gambar, coba kita gambar kan ini bagi 4, terus habis itu ada 1/4 mau dibagi setengah kan nggak bisa kan bahasanya. Berarti kalau untuk ini ada berapa kelompok ada berapa kelompok Oke, ya. setengah dalam 1/4. Jadi kalau misalkan Apa gimana? pembaginya lebih Ya, kecil, ada berapa lebih setengah mudah dalam ya 1/4. daripada pembaginya yang lebih besar ya. Pembaginya yang lebih besar itu kayak yang 1/4 bagi setengah, Tadi ya. gimana bahasanya? 1/4 bagi setengah, Setengah di atau setengah bagi 1. Ini setengah bagi 1. Kan kita nanti ada berapa 1 dalam setengah, ya kan? Setengah bagi 1 nih, setengah bagi 1. Ada berapa 1 dalam setengah? Kita masukkan ke sini. Ternyata setengah itu hanya separuhnya 1, ya kan? di dalam Setengah itu hanya separuhnya dari 1. Jadi setengah bagi 1 sama dengan setengah, ya. Oke. Nah, kita coba sekarang pembagi. Kalau penyebutnya berbeda ya, kita fokus kepada penyebut berbeda. Kayak 1/4 bagi setengah itu kan penyebutnya beda ya, biar lebih mudah, ya. Ya, sekarang kalau setengah bagi 1/3, ya, setengah bagi 1/3 ya. Nah, kita punya ini setengah, terus kita punya 1/3. Ini setengah, ini 1/3 nih. Berarti sekarang setengah itu bisa ditutup dengan berapa buah 1/3? Berapa buah 1/3 bisa masuk ke dalam setengah? 1 kan? Iya. Hanya 1. Kita lihat sisanya ini bisa ditutup sama siapa? Bisa ditutup sama 1/4. 1/6, ya
kita kan nggak bisa bilang ada sepertiga sama seperenam, ya kan? Harusnya kita cari lagi seperenam ini berapa buahnya sepertiga. Seperenam berapanya si sepertiga? Ini seperenam nih. Dua. Bukan sepertiga berapa buah seperenam, itu 2. Tapi kalau sepertiga ini berapa bagiannya seperenam? Setengah, ya kan? Iya. Ini sepertiga, ini seperenam. Iya, setengah. Ini seperenam. Nah, si seperenam ini separuhnya dari sepertiga. Maka jawabannya setengah bagi sepertiga itu adalah 1, bisa muat 1 buah sepertiga sama separuhnya sepertiga. Ya. Oke, pelan. Ya. Ini setengah. Kan? Ini sepertiga nih. Ya, sepertiga. Nah, ketika kita masukkan yang setengah, ya, ini setengahnya. Nah, bisa ditutup oleh 1 buah sepertiga. Ini sepertiga, ini seperenam, ya kan? Nah, seperenam ini seperenam sama dengan setengah dari sepertiga. Ya, seperenam itu hanya setengahnya dari sepertiga. Maka jawabannya adalah ini 1 buah sepertiga, ini setengah dari sepertiga. Maka jawabannya adalah 1/2. Dapat 1, dapat setengahnya. Jadi jawabannya 1/2. Kedengeran rep. Oh, berarti karena kan sepertiga kan dari dari Maka setengah bagi sepertiga sama dengan 1 tambah, ya kan? 1 tambah setengah atau 1/2, gitu kan? Aduh. Ya. Berarti ini ada Jadi sepertiga. diisi oleh 1 buah full yang sepertiga, full 1 buah sepertiga. Nah, ini yang hijau ini separuhnya dari sepertiga. Ya. Ini yang hijau, ini loh separuhnya dari sepertiga. Maka jawabannya bukan setengah tambah sepertiga, tapi 1/2. Ya. Karena ini hanya bernilai setengah, separuh dari sepertiga. Yang hijau ini separuhnya sepertiga cuman. Maka jawabannya adalah 1/2. 1 buah utuh tambah setengahnya. Gimana HP? Berarti kotakannya sepertiga ya? Oke, kita coba cara lain. Cara lain ya.
ada kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan? Ya. Nah, ini mewakili 1 sama dengan 1. 6 kotak itu dianggap 1. Satuannya 1. Terus kalau 3 kotak maka dia menjadi setengah. Ini wakil dari setengah. Ya. Nah, kalau 2 kotak wakil dari siapa? Sepertiga kan? Ya. Kalau ini 1 berarti setengahnya sampai sini kan? Ya. Nah, sepertiganya kalau ini dibagi 3, kalau ini garis lurus 1 bagi 3 kan? Ya. Maka ini sepertiga. Nah, sepertiganya itu ada 2 kotak. Itu sepertiga ya. Nah, sekarang kita mau bagi setengah dengan sepertiga. Ini setengah dibagi sepertiga. Berarti ini masukkan ke sini. Ya kan? Masukkan ke sini. Kita isi, pindahin. Dapat 1 buah kan? Ini 1. Nah, dapat 1. Sekarang sisa yang 1 ini dibanding dengan ini berapa bagian? Setengah. Ini setengah bagiannya. Nah, gitu. Oke. Nanti jawabannya 1 Ya. Ini yang setengah. Ini yang setengah. Ya, jadi 2 kotak masukkan ke dalam dapat 1. Nah, terus sisa ini untuk mengisi ini kan nggak bisa lagi, maka ini cuma dapat setengahnya. Ya, maka jawabannya adalah 1,5. Ya. Jadi 2 dan 3 ya. Ya. Oke. Ya. Kan itu kotaknya kita bagi enam ya. Nah, cara kita tahu misalkan setengah itu setengah dari berapa bagian itu gimana ya? Jadi kan kita langsung nentu itu ada 6 kotak gitu. Iya, kita ini 2/3 6. Oh, jadi KPK dari 2 dan 3. Iya. Jadi kita maksudnya. Jadi kalau 6 kotak itu dianggap 1 pecahan. Ya, berarti kalau setengahnya dapat 3. Oke, ya. Kita coba yang lain lagi. Ya. Ya, oke. Ini aja. Ya enggak, kita bisa menggunakan setengah. Kalau misalkan 1/4 sih bisa ya. Misalkan 1/4 ya. Coba itu dulu. 1/3 bagi 1/4. Berarti 1/4 itu bisa masuk ke dalam 1/3. Tadi udah belum? Berarti kan ini 12. Ini kita bagi 12 kan.
Ada 12 kotak, satu gitu kan. Nah, sepertiganya berarti ada berapa buah? 4 ya. Sepertiganya ada 4. Ini kan, ini sepertiga. Seperempatnya ada 3 kan? Gitu ya. Seperempatnya ada 3. Ini seperempat, ini 1. Nah, seperempat masukin ke dalam 1 sepertiga. Berarti bisa masuk 1 kan? Iya. Ini seperempat nih. 1, 2, 3. Dapat 1 kan? 1. Sisanya ini berapa bagian? 1/3-nya ya. Hanya 1 kan? Padahal ini butuh berapa? Butuh 3 kan? Ya. Nah, berarti ini 1/3. Jadi jawabannya adalah 1. Langsung satu Ya. Oh. Jadi 1/3 bagi 1/4 sama dengan 1 per ya. Ini hasilnya 4 ya. Tengah bagi 1/3 hasilnya 3/2 ya. Jadi kalian hitung apa aja? 1 bagi 2 setengah. 1 bagi 6. 2/6. Oh, 1 bagi 2/6 hasilnya 3. 3. Ada lagi 4/8 bagi 1/8. 4/8 bagi 1/8 hasilnya 4. Oke, kita misalkan kita ambil yang ini ya. Nah, sebetulnya kalau kita menghitung pakai alat peraga, menghitung pakai gambar, supaya siswa dapat konsep. Terus konsep itu kita gunakan untuk dapat prosedur. Ya, sekarang kita punya fakta karena kita sudah cobakan pakai alat peraga ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana perubahan dari konseptual ke prosedural. Nah, ini tadi kan 1 bagi 1/4 kita dapat 4 ya. Nah, sebetulnya kita tulis lagi ya, ini 1, ini setengah, ini 1, ini 4/8 ya. Nah, sekarang ini kan dapat hasilnya 4. 1 ini kita apakan supaya dapat 4? Dikali. Bisa kita kali, bisa kita tambah ya. Iya. Nah, sekarang kalau kita ambil tambah, maka ini semua harus tambah. Kalau kita ambil kali, semua harus kali. Oke, ambil kali. Kali berapa nih? 4. Kali 4. Ini dijauhkan ya. Nah, pindahkan ke sini dapat 4. Kalau ini dikali berapa supaya 3/2? 3. Kan sebelumnya sudah belajar perkalian kan? Ya. Ini kali berapa supaya dapat 3? 3. Ya. Supaya dapat 3 kali 3 ya? Iya. Oke. Ini supaya dapat 4 kali berapa? Kali 8. Iya. Oke, dapat 4 gitu ya. Nah, sekarang coba lihat hubungan ini sama ini. Apa? Dibalik. Kebalikannya ya. Iya. 3 sama 3. Dibalik. Nah, sekarang 2/6 sama 3. Dibalik. Masa 2/6 kebalikannya 3? 6/2. 6/2. Oke, kalau ini kebalikan ini juga samain. Harus kebalikan juga. 6/2. 6/2 gitu. Ya. Kalau ini 1/8 dengan 8 kebalikan kan? Iya.
Nah, sekarang ternyata kalau kita mengubah bilangan pembagi dengan lawannya, dengan kebalikannya, maka kita dapat hasil bagi, ya. Jadi kita dapat hasil bagi dengan mengalihkan dengan kebalikan dari pembaginya. Ini pembagi namanya, ya. Jadi 1/4 kita kalikan dengan 4/1 mestinya. 1/3 dengan 3/1, 2/6 dengan 6/2, 1/8 dengan 8/1, ya. Nah, kalau sekarang seandainya Bu Guru punya soal, ya, punya soal 3/4 dibagi dengan setengah, maka ini bisa diperoleh berapa? 3 Ditulis ulang 3/4 udah pas sini, kan? 2 diperoleh 6/4, ya. Jadi kalau sudah dapat kesimpulannya mengalihkan dengan, ya, dikali dengan bilangan kebalikan, ya, dengan kebalikan bilangan. Dikalikan dengan kebalikan bilangan pembagi, ya. Jadi ini prosesnya 1/2 dikali dengan kebalikan dari 1/2, 2/1. Jadi hasilnya 6/4. Kita kasih contoh soal lagi, misalkan 1/2 tadi kan, coba di sini tadi 1/2 1/3 bagi setengah tadi dia. Berarti yang 1/2 itu kita ubah menjadi 3/2, ya kan? Dikalikan ini menjadi 2/1. Jadi hasilnya 6/2. Ya. Nah, sama seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ketika kita menjelaskan pertama kali, nggak usah disederhanakan. Biar aja 6/4, walaupun itu bisa jadi 1/2. Biarin aja 6/2, walaupun itu bisa jadi 3. Ya, nah, kalau sudah jalan, sudah bisa, baru kita ubah. Anak-anak ini jangan 6/2 ya, kita jadikan 3. Terus kita bilang jangan 3/2, itu sama dengan 1/2. Supaya dia nangkap konsepnya 1/1. Ya, kita baru jelasin bagaimana membuat hasil pembagian pecahan dengan prosedur. Kita baru jelasin itu. Nah, jangan ditambah dengan menyederhanakan, ya. Nah, kalau kita tambah menyederhanakan, itu menjadi pekerjaan baru lagi, konsep baru lagi. Toh dijawab nomor 2 nggak salah kan? Kira aja dia isinya nomor 2 dahulu. Tapi kalau sudah mahir, baru kita bilang ini sederhanakan. Akan lebih jelas kalau di soal, sederhanakan jawabanmu. Gitu. Ya, ada perintah. Ya. Oke. Iya. Siapa yang bertanya untuk pembagian pecahan? Ini ori ke bawah bensin bukan? Ini yang paling sulit. Pecahannya sudah sulit. Pembagian sudah sulit. Terus pembagiannya pakai ada campurannya lagi. Kita jadi selesai jam berapa? 3.20. 3.20. Sekarang udah 3.10. Sekarang berapa? 3.10. Nah, masih 3.6 ya. Jam saya cepat. Agak sulit. Karena itu sudah ada patokan ukurannya kalau di sana, ya.
48 kan? Jadi satunya ini sampai 482. 48 kotak. Wah ini menjadi ini. Sampai 82 itu 1. Berarti kalau 1/8-nya berapa kotak? 6. Udah nanti saya gambarin kayak gini. Ini di zoom. Ya, ini 8. Terus yang 6, 6-nya berapa kotak? 8. 8. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1/6. Ya, nah gampang ini. Ya. Kalau yang 1/6 ini dimasukkan ke dalam 1/8, satu ini kan dimasukkan, ini masuk ya. Oke, kan 2 ini nggak bisa masuk, kan? Ya, yang 2-nya nggak bisa masuk kan? Oke, yang bisa hanya berapa nih? 6 kotak aja ya. Tapi bukan berarti ini bisa masuk ke dalam, kalau begitu. Ya, jangan dibalik. Kalau 1/8-nya bisa masuk 1/6. Ya, kalau misalkan soalnya 1/6 bagi 1/8, maka jawabannya 1. Misalnya 2 kan ini? 1, 2/8 ya kan? Iya. Ya, 1, 2/8 kalau 1/6 bagi 1/8. Ya, nah sekarang itu suruh 1/8 bagi 1/6. Nah, berapanya 1/6 yang bisa masuk ke 1/8? Ini kan kalau kita, ini saya hapus lagi. Ya. Berapanya 1/6 yang masuk ke 1/8? Kan 1/8 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Ini 8 kotak. Ya. Hanya bisa masuk ke dalamnya itu adalah 3/4-nya dari 1/6. Masuk 3/4 1/6, ya. Yang bisa masuk hanya segini. Segini itu adalah 3/4. 3/4-nya si siapa? 1/6. Jadi jawabannya 3/4, ya nggak? Iya. Betul nggak? Iya. Jawabannya 3/4. Ya. Yang bisa masuk hanya 3/4 bagian dari 1/8. Kita tulis yang bisa mengisi 1/8 hanya 3/4 bagian dari 1/6. dari 1/6. Ya, nggak bisa full masuk semua, hanya 3/4-nya aja, yang 2-nya nggak bisa masuk, ya kan? Nah makanya jawabannya hanya 3/4 atau kalau ragu 68 lah saya bilangnya, ya 68 gitu ya, biar jelas sama yang itu ya, yang bisa masuk hanya 68-nya gitu. Ya, 68-nya yang bisa mengisi 1/8 hanya 6/8-nya, hanya 6 buah dari 8 kok. 8 ya, hanya 6 buah dari 8. Nah itu makanya guru SD enak betul ngajarnya pembagian, kalikan dengan kebalikan, karena dia nggak mau repot. Jadi gue nggak tahu. Ya. Coba cari di buku paket, ada nggak penjelasan kayak gini? Nggak ada. Buku tematik ya? Enggak nih. Matematika sekarang nggak tematik kan? Nggak ada. Berarti kan Anda lebih pintar daripada si penulisnya.
desimal. Kalau bilang desimal, apa namanya, kita buat ini tempat maksud saya, ini tempatnya. Jadi kalau ada 29,45 ya, kalau 29,4 dulu, ini puluhan, ini satuan, ini 1/10-an, sepersepuluhan dilihat tempatnya ya. Kalau ada lagi di sini 3, maka ini 1/100-an ya. Nah, ada lagi misalkan di sini 7, jadi 1/1000, 1/1000-an ya. Nah, gitu memperkenalkan apa namanya, bilangan pecahan ya, desimal ya. Nah, desimal itu alat peraganya menggunakan kartu ini ya, kartu ini terbagi 10, ada 10 ya, ini masing-masingnya 1/10. Terus ada lagi kartu yang ini terbagi 10 juga, ini terbagi lagi 10. Jadi satu kotaknya ini 1/100. Nah, ada lagi yang 1/100 dibagi lagi 10. Ini, terus ini, ya. Nah, ini ada kecil-kecil di sini, kecil lagi. Maka satunya ini 1/1000. Ya. Nah, jadi kalau urusan menjumlah, mengurang, kali, bagi sama aja dengan bilangan pecahan, bilangan asli. Kalau menjumlah tetap digabung ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar dulu yang desimal 0,1-nya itu 0,01 ya. Jadi kalau misalkan 1/10 itu sama dengan 0,1. Nah, itu memang dikasih tahu dulu ya. Kalau 1/100 sama dengan 0,01 ya. 2 angka 8 emas. Kalau 1/1000 0,001 ya. Nah, terus kalau menjumlah ya, kalau seandainya 1/10 tambah 1/10 itu kan kita dapat 2/10 ya. Nah, tapi kalau desimal kita menjumlah, katakanlah 0,5 tambah 0,2 itu berapa? Kita mulainya dari pecahan. Kita balik lagi 5/10 tambah 2/10 gitu ya. Nah, anak itu kan sudah belajar yang pecahan. 5/10 tambah 2/10 kan sama dengan 7/10. 7/10 itu kan 0,7. Maka 0,5 tambah 0,2 sama dengan 0,7. Nah, ini kita anggap dapat bukti 1 ya. Nanti kita cari lagi bukti 2-nya ya. Misalkan 0,3 tambah 0,2. Nah, ini kan 3/10 tambah 2/10 sama dengan 5/10. Jadi 0,3 tambah 0,2 sama dengan 0,5 gitu ya. Ini misalkan bukti 2. Nanti berapa lagi? Kita sekarang tanya yang gedean, 0,8 tambah 0,4. Terus videonya habis lagi deh. 8/10 tambah 4/10 sama dengan 12/10. Nah, 12/10 ini ketika dibagi berapa? 1, 2/10. Nulisnya 1 tambah 0,2. Jadi 1,02. 1,2. Jadi 0,3 tambah 0,8 tambah 0,4 sama dengan 1,2.
Nah, baru nanti disimpulkan. Spidol habis. TU-nya pergi kita spidol. Coba pinjam spidol sebelah. Di sebelah ada kelas. Habis spidolnya. Pinjam ke sebelah. Ya. TU-nya pergi KM. Ini nggak ada orang. Ini nggak ada isinya Pak? Ya, ada ini. Kok nggak dipakai? Ya punya orang. Kan nemu. Pakai jurus nemu. Aduh. Ya, kalau menurut Islam, kalau ada 0,5 tambah 0,2 sama dengan 0,7. 0,3 tambah 0,2 sama dengan 0,5. 0,8 tambah 0,4 sama dengan 1,2. Baru kita simpulkan, ya. Cara menyimpulkannya, kita boleh menulis dalam bentuk lain. Oh, 0,5, 0,2, 0,7. Maka menulisnya supaya ini dapat 7-nya, berarti 5 sama 2-nya sejajar. Ini komanya sejajar, 0 sama 0 sejajar gitu. Jadi boleh dijumlah langsung ke bawah. 0,8, 0,4 ditambah. Nah, ini komanya sejajar, 8 tambah 4, 12. Berarti 12-nya itu ada di tempat satuan. Karena ini tempat sepersepuluhan. Jadi ini sekarang 1001, komanya di tengah. Ya, jadi kan kita buktikan ini sama, ini sama juga. Nah, kalau udah sama demikian seterusnya pakai cara ini. Ya, baru nanti dikembangin kalau yang ada seperseratusan, ada yang seperseribuan. Baru diaplikasikan saja, diterapkan. 2 tambah 2,67 ya. Berarti kita ini tempat satuan, sepersepuluhan, ini tempat seperlukus. Nah, kalau ditambah ini 9, nah ini 3. Nah, kalau lebih misalkan berapa yang lebih? 28, 65, 17, 93. Nah, berarti kan ini 8. Ini kan 6 sama 9 15 ya. 15 apa nih? 0,15 kan? Iya. Berarti ini ada 5-nya di sini, satunya di sini ya. Iya. 1,5 dong. 1,5 ya. Nah, ini 9 sama 7 16, ini pindah sini ya. 3, 4, jadi 46,8. Jadi cukup satu aja contohnya. Maksudnya yang sepersepuluhan aja. Nanti untuk kesininya tinggal di marking. Kalau pengurangan kan udah ada nih caranya, bisa susun ke bawah. Nah, diterapin juga 0,6 dikurang 0,2 gitu. Ya, jadi tinggal ini 6 kurang 2, 4, ini 0. Ya. Kalau seandainya 2,35 dikurang 1, ini 6, ini 4 dikurang. Nah, berarti ini 5/4. Nah, 3 berarti ditukar ini satuan dengan 10 buah sepersepuluhan. Ya. Apa nih? Satuan sepersepuluh seperseratus. Berarti ini menjadi 1, ini jadi berapa? 13. Nah, sama ya, jangan dibedakan dengan cara bilangan saja. 13 kurang 6 berapa? 7. Ini
nol. Pasti sama ya. Yang penting tanda komanya ya harus jajar. Oke. Ya.